peserta nomor urut 7. Putusan dari kelas 2 Ibtidah berasal dari Kobong 4 perwakilan tilunya. Kita panggil atas nama Alvira Cynthia Sally Maulida. Waktu dan tempat saya persilakan.
Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dikatakan kejadian Isra Mi'raj terjadi setelah Abu Thalib meninggal. Dari peristiwa Isra Mi'raj, kita tidak hanya diperintahkan untuk sholat, tapi diperlihatkan padanya, pada Nabi Muhammad, sebagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, kembali ke ayat Al-Quran tadi. Setelah kita perhatikan sejenak ayat Al-Quran itu, dapat kita ambil sebuah isi bahwa apa yang difirmankan oleh Allah tersebut telah terbukti seperti yang kita saksikan pada zaman sekarang ini, yakni di sekeliling Masjidil Haram diberkati dengan rizki, dengan berkah dan kewibawaan yang sangat luar biasa, sebagaimana yang kita saksikan pada zaman sekarang ini. Tepat kejadian Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tanggal 27 Rajab tahun 11 Hijriah. Adapun hikmah dari peristiwa tersebut adalah menanamkan kekuatan batin terhadap Rasulullah SAW. Selain menanamkan kekuatan batin terhadap beliau, juga memberikan ujian terhadap segenap umat Islam di zaman Rasulullah maupun di zaman sekarang. Dengan peristiwa Isra Mi'raj akan nampak bagi siapa saja yang beriman secara murni, maka akan lebih tebal imannya dengan peristiwa tersebut. Karena peristiwa sehebat bagaimanapun, tidak ada nada kesusahan apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, boleh tidak? Boleh tidak Alvira meringkas kejadian-kejadian perjalanan Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj? Dengarkan ya, pertama dari Isra. Di perjalanan banyak hal yang Rasulullah temui. Dalam perjalanan pertama, Rasulullah menemui suatu kaum yang menanam benih langsung tumbuh serta panen di hari itu juga. Tahu gak mereka siapa? Mereka itu adalah para mujahid fisabilillah, orang yang mati di jalan Allah Subhanahu. Selanjutnya, Rasulullah mencium wangi yang sangat semerbak. Itu berasal dari wanginya masyidah. Seterusnya, Rasulullah menemui sekelompok kaum yang menghantamkan
adalah manusia yang mereka berat untuk mengerjakan sholat. Manusia hormati. Selanjutnya di perjalanan ada yang memanggil beliau dari arah kanan dan arah kiri, namun beliau tidak memperdulikannya. Karena apa? Karena itu adalah panggilan dari Yahudi dan Nasrani. Kalau saja Rasulullah menjawab panggilan dari Yahudi dan Nasrani, maka niscaya kaum Nabi Muhammad pada zaman sekarang ini menjadi Yahudi dan Nasrani. Nauzubillah. Ibu-ibu yang mau diceritakan pakai pas. Kemudian ada seorang wanita yang memakai emas di pergelangan tangannya dan di seluruh tubuhnya. Namun Rasulullah tidak menolehnya karena dia itu adalah dunia. Selanjutnya Nabi Muhammad pun sampai di Baitul Maqdis dan sholat di sana, juga ditawari 2 bejana yang berisikan susu juga khamr. Beliau lantas memilih susu. Kalau saja beliau memilih khamr, bisa-bisanya kaum Nabi Muhammad pada zaman sekarang ini menjadi pemabuk semuanya. Itu adalah cerita Isra. Sekarang cerita Mi'raj. Malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad ke langit pertama dan mengetuk pintu. Tak tak tak. Ditanya, siapakah kamu? Jibril menjawab, aku adalah Jibril. Ditanya lagi, siapa yang bersamamu itu? Muhammad. Apakah dia telah diutus untuk menemuinya? Dia telah diutus untuk menemuinya. Maka pintu langit pertama pun dibukakan. Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam menyambut Nabi Muhammad dan mendoakan kebaikan untuknya. Naik ke langit kedua, mengetuk pintu, tok tok tok. Ditanya, siapakah kamu? Malaikat Jibril. Ditanya lagi, siapa yang bersamamu itu? Muhammad. Apakah dia telah diutus untuk menemuinya? Dia telah diutus untuk menemuinya. Nabi Muhammad di sana bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Naik ke langit ketiga, mengetuk pintu, menjawab dan pertanyaan yang sama lagi. Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Naik ke langit keempat, mengetuk pintu, pertanyaan dan jawaban yang sama lagi. Di sana Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Naik ke langit kelima, mengetuk pintu, pertanyaan dan jawaban yang sama lagi. Nabi Muhammad di sana bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Naik ke langit keenam, mengetuk pintu, pertanyaan dan jawaban yang sama lagi. Di sana Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Naik ke langit ketujuh, mengetuk pintu, pertanyaan dan jawaban yang sama lagi. Di sana Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Langit sadaya. Sampai ke langit ketujuh, Malaikat Jibril hanya mengantarkan Nabi Muhammad sampai ke langit ketujuh. Sedangkan Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha seorang diri, kedapatan daun-daun bagaikan telinga-telinga gajah dan buah-buahan bagaikan tempayan-tempayan yang sangat besar. Di sanalah mulainya Nabi Muhammad berunding dengan Allah dan adanya juga sholat yang 5 waktu. Kesimpulannya, pertama, telah terbukti bahwa Rasulullah sangat mencintai umatnya. Yang kedua, kedudukan sholat wajib dalam Islam. Yang ketiga, surga dan neraka telah ada karena Nabi Muhammad telah melihat keduanya ketika Mi'raj. Yang keempat, jangan lupa kerjakan sholat karena sholat itu adalah bukan mainan. Jadi jangan dimain-mainkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sedikit pantun sebelum mengakhiri kalam. Makan nasi ikan kakap, minumnya air tempayan. Jangan lihat siapa yang cakap, tapi lihatlah apa yang diucapkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan